Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya segala puji-puji tentunya hanya mutlak milik Allah. Nahmaduh, kita senantiasa berusaha memujinya dalam setiap kondisi yang Allah takdirkan kepada kita. Wa nasta'inuh, dan juga senantiasa memohon pertolongan secara mutlak hanya kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari tertimpa atas efek buruk dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudilla lah, barang siapa yang Allah berikan rezeki terbaik dalam kehidupan, yaitu hidayah, maka tentunya tidak ada manusia yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kerugian terburuk dalam kehidupan, yaitu dijauhkan dari cahaya hidayah, maka tentu tidak ada manusia yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian wafat melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Wa ba'd, adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat yang mulia yang termasuk dari Al-Ashrah Al-Mubashsharuna bil Jannah, satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Beliau bila melewati sebuah kuburan atau berada di samping kuburan, beliau akan menangis terseduh-seduh. Beliau akan menangis terseduh-seduh. Lalu kemudian sahabat beliau yang ada di sampingnya bertanya, tadkhulul jannata wan nar wa la tabki, engkau menyebutkan surga dan neraka tapi engkau tidak menangis. Wa tabki min hada, tapi engkau menangis dengan ini, dengan kuburan. Kenapa maksudnya? Bicara mengenai surga dan neraka tidak menangis, tapi berbicara kubur engkau menangis. Maka Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjawab, Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Innal khubra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya alam kubur itu adalah perberhentian pertama dari perberhentian akhirat. Stasiun pertama dari stasiun-stasiun akhirat. Faman naja minhu, barang siapa yang selamat dari terminal ini, perberhentian ini, fama ba'dahu aisaru min, maka yang setelahnya akan lebih mudah bagi dia. Yang setelahnya akan lebih mudah bagi dia. Wa man lam yanju min, dan barang siapa yang tidak selamat dari perberhentian ini, fama ba'dahu asyad min, maka yang setelahnya akan jauh lebih sulit, lebih mengerikan bagi dia. Lalu juga beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ma ra'aitu manduran khad, aku tidak pernah melihat pemandangan illal qabru, kecuali alam kubur itu jauh lebih mengerikan dibandingnya. Artinya aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling buruk dibandingkan alam kubur. Pertanyaannya, ada apa di alam kubur? Apa yang terjadi dengan manusia di alam kubur, dengan ayah kita, ibu kita, tetangga kita, saudara kita yang sudah mendahului kita, dan juga kita kelak nanti di alam kubur? Apa yang terjadi? Tentunya berbicara mengenai alam kubur, kita tidak bisa menyandarkan pada perkataan orang, cerita, karena ini perkara gaib.
tidak bisa mengandalkan kata orang Sunda dari sugan dan cenah, tapi harus ada sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena ini perkara yang gaib. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, disebutkan dari sahabat Al-Barra' ibn Azib bahwasanya ketika beliau bersama para sahabatnya mengantarkan jenazah salah seorang sahabat menuju pemakaman Baqi Al-Qarqah, pemakaman di kota Madinah. Setelah mereka mengantarkan lalu mulai memasukkan jenazahnya ke liang lahat, Nabi SAW kemudian beliau duduk dan para sahabat mengikutinya. Lalu beliau mengambil sebuah ranting kayu, lalu beliau ketukkan ke tanah 3 kali seraya memandang ke arah langit. Lalu beliau berucap, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Ista'idzu billah min adzabil qabr." Beliau mengulangnya beberapa kali. Apa maknanya? Kalian mohon perlindunganlah kepada Allah dari azab kubur. Kalian mohon perlindunganlah kepada Allah dari azab kubur. Kalian mohon perlindunganlah kepada Allah dari azab kubur. Lalu beliau berucap, sesungguhnya bila ada seorang hamba mukmin, ya, dia akan wafat. Seseorang ketika meninggalkan dunia dan menghadapi alam berikutnya akhirat, maka seketika akan ada 2 malaikat berpakaian putih bersih, ya, mereka terlihat bercahaya bagaikan mentari. Mereka membawa kain kafan dari surga dan juga membawa hanut, semacam wewangian dari surga. Lalu mereka akan berdiri di samping seseorang yang akan dicabut ruhnya. 2 sosok malaikat ini akan berdiri sejauh mata memandang, kata Nabi SAW, ya, berada di samping orang yang akan dicabut ruhnya. Lalu tiba datanglah malaikat maut yang dia akan berdiri di samping orang yang akan disabut kepalanya, persis di samping kepalanya. Apapun keadaan dia, mungkin dia tengah berada di kantor, entah dia lagi makan, entah dia lagi bercengkrama dengan anak cucu, atau dia tengah berkendara, atau dia tengah sujud dalam sholatnya. Lalu kemudian malaikat maut akan mencabut ruhnya dengan sangat halus seraya berucap, "Wa ya ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah engkau, ila maghfirati minallah wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan dan keridhaan dari Allah." Maka kata Nabi SAW, ruhnya akan keluar begitu mudah, begitu halus seperti keluarnya air dari sebuah ceret, begitu mudah. Lalu seketika, dan ini yang terlihat di alam barzah, bisa jadi dunia terlihatnya mengerikan, tapi di alam barzah akan keluar begitu mudah. Lalu kemudian 2 malaikat tadi segera membalutnya dengan kain kafan dari surga, dan disebutkan dalam riwayat kain berwarna putih terbuat dari sutra. Lalu kemudian diberikan wewangian, sehingga kata Nabi SAW akan tercium semerbak wangi yang paling harum yang bisa dicium oleh manusia di muka bumi. Subhanallah. Lalu kemudian dibawalah ruhnya oleh 2 malaikat tadi menuju langit, dan ketika menuju langit, sejumlah malaikat melihat mereka lalu bertanya, "Man hadhihi ruhut thayyibah?" Siapakah ruh yang baik ini? Siapakah ruh yang baik ini? Maka akan dikatakan, "Huwa fulan bin fulan." Dia adalah si fulan, anaknya fulan, dengan nama atau julukan terbaik dan terindah yang pernah disandangnya waktu di dunia. Dengan julukan atau nama terbaik,
terindah yang pernah disandangnya di dunia. Kemudian dibawalah ruhnya menuju langit dunia. Di langit dunia minta izin untuk dibukakan gerbang langit dunia. Mungkin kita tidak membayangkan langit ini. Kita lihat langit itu kosong, angkasa itu tidak terlihat ada apapun, ya, sehingga pesawat juga bisa bebas bergerak ke sana kemari. Ketahuilah sebenarnya langit itu memiliki gerbang-gerbang, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Naba, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan langit itu kelak akan dibukakan dan dia memiliki abwab, gerbang-gerbang. Minta izin oleh dua malaikat yang membawa ruh tadi, minta izin untuk dibukakan gerbangnya. Maka kemudian malaikat memberikan izin dibukakan gerbangnya. Naiklah dia ke langit pertama. Naik ke langit kedua, minta izin lagi dibukakan. Langit ketiga dibukakan, hingga ke langit ketujuh dibukakan. Sampai langit ketujuh, ruh seorang mukmin akan diperlihatkan ke hadapan Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akan dikatakan, Allah akan berfirman, uktubi kitaba abdi fi'illiyin, catatlah catatan amal hambaku ini di illiyin, fa'iduhu ilal ard, dan kembalikanlah dia ke bumi, ke tanah. Faminha khalaqnahum, karena dari tanahlah kami ciptakan mereka. Wa fiha nu'iduhum, dan ke dalam tanahlah kami kembalikan mereka. Wa minha nukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanahlah kami akan keluarkan mereka kembali pada hari kiamat. Maka kemudian ruhnya akan dikembalikan ke jasadnya dimanapun jasadnya berada. Walaupun jasadnya sudah rusak, ya, walaupun mungkin na'udzubillah dia seorang yang beriman, namun Allah menakdirkan dia kecelakaan, tubuhnya hancur, Allah mampu mengembalikan ke jasadnya dengan cara dan bentuk yang tidak kita ketahui, karena ini di alam barzakh, alam gaib, alam yang terhalang pandangan kita untuk bisa melihatnya. Maka dikembalikanlah ruhnya ke dalam tubuhnya. Lalu seketika di alam yang baru ini, di alam yang kita belum pernah punya pengalaman sama sekali masuk ke dalamnya, alam yang sangat mengerikan, datanglah dua malaikat yang bengis dan kasar. Mereka berwajah, bertubuh hitam, kebiru-biruan. Kalau hitam saja mengerikan, tapi kita masih yang nggak melihat apa-apa, tapi ini biru, sehingga bisa terlihat wajah mengerikannya. Dia akan bertanya, man rabbuk, siapakah Rabbmu? Siapakah Rabbmu? Wa madinuk, apa agamamu? Man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Akan bertanya dengan tiga hal. Orang yang beriman dan beramal soleh, ya, dia mengamalkan apa yang dia ilmui, maka subhanallah Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, Allah akan teguhkan perkataan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan teguhkan perkataan dia di dunia dan di akhirat. Kata para ulama, antara Al-Baghawi, salah seorang ulama tafsir, Allah teguhkan di dunia itu yaitu ketika di saat-saat terakhir dia meninggalkan dunia, dia Allah kuatkan untuk mengucapkan perkataan paling penting yang bisa diucapkan manusia sepanjang hidupnya, yaitu apa? La ilaha illallah. Allah kuatkan dia sehingga bisa mengucapkan perkataan tersebut di akhir hayatnya. Adapun dikuatkan di akhirat, kata Al-Baghawi, beliau katakan, ya, ketika inda fitnatil kubur, ketika dia mendapatkan fitnah kubur, ketika ditanya di kuburnya, dia bisa menjawab akan
Walaupun tidak ngerti bahasa Arab, dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa dinil Islam, agamaku adalah Islam. Wa hadzal rajul huwa Muhammad Rasulullah SAW, laki-laki yang telah diutus ini adalah Muhammad SAW. Lalu perhatikan apa yang ditanyakan malaikat. Setelahnya malaikat akan berkata, ma ilmu, apa ilmumu? Dari mana engkau mengetahui? Ma ilmuk. Maka perhatikan jawabannya juga. Dia akan menjawab, qara'tu kitab Allah. Aku dahulu di dunia membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Amantu bihi wa sadaqtu. Aku mengimani semua yang ada di dalamnya dan aku berusaha mengamalkannya. Maka pada saat itu akan terdengar suara dari langit, qad shadaqa abdi, sungguh telah benar apa yang dikatakan hambaku. Fa afrisuhu minal jannah, hamparkanlah dia tilam dari surga. Wa albisuhu minal jannah, berilah dia pakaian dari surga. Waftah lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah dia salah satu pintu yang menuju surga. Maka kuburnya akan dilapangkan, diberi wewangian. Lalu seketika datang seseorang yang berwajah menarik, pakaiannya bagus. Mana siapakah dirimu? Wa wajhuka wajhu yaji'u bil khair, karena wajahmu datang dengan kebaikan. Maka orang ini akan menjawab, abshir billati kunta tu'ad, abshir billati kunta tu'ad, bergembiralah kamu dengan sesuatu yang telah dijanjikan kepadamu. Ana amaluka saleh, aku adalah amal solehmu dahulu di dunia. Kau dahulu di dunia selalu bersegera melakukan kebaikan. Maka kemudian juga diperlihatkan tempatnya nanti di surga, sehingga dia berucap, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segera tegakkan kiamat, segera tegakkan kiamat, segera tegakkan kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga aku bisa kembali kepada harta dan keluargaku. Maksudnya keluargaku yang masuk surga dan juga hartaku adalah yang Allah janjikan bagi dia di surga. Subhanallah. Ini orang yang beriman dan beramal soleh. Lalu bagaimana dengan mereka yang kafir, musyrik, munafik, KTP-nya Islam, nama Islam, nikahnya dulu secara Islam, lebaran juga nggak pernah absen, tapi subhanallah dia nggak mau melaksanakan ajaran pokok dalam Islam, ibadah pokok nggak mau. Bahkan apa? Dilakukan dosa besar, dia terjang, bahkan dia benci sama syariat Islam, bahkan memerangi, karena itu menyelisih hawa nafsu dia. Apa yang terjadi? Nabi SAW mengatakan orang demikian ketika akan berpisah dari dunia, datanglah dua malaikat dari neraka yang mereka hitam, membawa masuk kain kasar dari neraka. Mereka akan duduk di samping orang yang akan dicabut ruhnya tersebut. Lalu datanglah malaikat maut yang berdiri di samping kepalanya. Dia mungkin lagi mau naik mobil mewah, bisa jadi dia lagi bermaksiat, bisa jadi dia lagi pencengkrama, lagi menikmati kehidupannya di dunia yang menipu. Na'udzubillah. Lalu malaikat akan mencabut ruhnya sekonyong-konyongnya seraya berucap, wa ya ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang busuk, ukhruji, keluarlah engkau, keluarlah engkau ila sakhatin minallah wa ghadabih, keluarlah engkau menuju amarah dan murka dari Allah. Maka kata Nabi SAW, ruhnya akan dicabut sekonyong-konyongnya dengan kasar, seperti sebuah safun besi penuh gerigi dimasukkan ke dalam kain yang paling sulit diatur, dalam kondisinya juga yang paling sulit diatur, yaitu kain wol basah. Dimasukkan ke dalam kain wol basah, ditarik sekonyong-konyong besi yang penuh gerigi. Na'udzubillah.
Dia akan berteriak dengan sangat dahsyat. Kemudian dua malaikat tadi tidak menyia-nyiakan kesempatan. Begitu dicabut ruhnya, langsung dibalut dengan kain kasar dari neraka. Dan seketika kata Nabi SAW akan tercium bau busuk, na'udzubillah, yang bisa dicium oleh manusia di muka bumi. Paling busuk, paling tidak mengenakan. Lalu kemudian ruhnya dibawa menuju langit. Ketika menuju langit, sejumlah malaikat melihatnya dan berucap, "Man hadza ruhul khabith?" Siapa ruh yang buruk ini? Lalu dikatakan, "Huwa fulan bin fulan." Dia fulan, anaknya fulan, dengan nama atau julukan terburuk yang pernah disandangnya waktu masih hidup di dunia. Na'udzubillah. Lalu kemudian dibawalah ruhnya menuju langit. Ketika sampai di langit, minta dibukakan gerbang langit. Namun subhanallah, saat itu tidak dibukakan, dan Nabi SAW mengutip sebuah ayat dalam surat Al-A'raf ayat 40. Ketika Allah berfirman, "La tufattahu lahum abwabus sama," tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit, "wa la yadkhuluna al-jannah," dan mereka tidak akan masuk surga, "hatta yalijal jamalu fis samil khiyat," sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Bisa Pak unta masuk ke dalam lubang jarum? Mustahil. Ini semacam mengolok-olok, bisa masuk, tapi nanti saat unta masuk ke dalam lubang jarum lebih pedih. Lalu kemudian ruhnya, kata Nabi SAW, akan seperti sebuah benda yang disambar oleh burung di langit, dihempaskan, dilemparkan dari langit begitu saja. Kita lempar handphone dari sini, masih aman saya ke sini dari meja. Tapi kalau dari lantai atas bisa rusak handphone saya, apalagi dari atap. Ini dari langit dihempaskan tubuhnya, ruhnya, lalu dikembalikan ke jasadnya dimanapun jasadnya berada. Walaupun jasadnya sudah dikremasi. Ini kok lucu Pak, dikremasi. Atau mungkin Nasrani, ataupun mungkin dia mengaku muslim tapi tadi na'udzubillah muslim KTP, dia mati dalam misalnya dalam kemaksiatannya, ya, kemudian hancur misalnya, ya, maka Allah akan kembalikan ruhnya. Lalu datanglah dua malaikat tadi yang disebut Munkar dan Nakir, hitam dengan wajah kebiru-biruan, datang kepadanya seraya berucap dengan pertanyaan yang sama, "Man rabbuk?" Siapakah Rabbmu? "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? "Man hadha rajulul ladzi bu'itsa fikum?" Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Ini orang Pak, kalau kafir dia akan menjawab, la adri, saya tidak tahu. Dia akan begitu ketakutan, la adri, saya tidak tahu. Adapun orang munafik, ya, yang tadi KTP-nya Islam, dia akan berucap, "Aku luma yaqulun nas," saya cuma ikut-ikutan orang ngomong saja. Aku luma yaqulun, saya cuma ikut-ikutan saja. Orang lebaran, puasa-puasa, padahal dia tidak melakukannya. Sahurnya supaya kelihatan sama orang sahur, buka puasa, dibalik itu tidak. Na'udzubillah. Aku luma yaqulun nas. Maka akan terdengar suara dari langit, "Qad kadzab," dia sungguh telah berdusta. Dusta, kenapa? Allah telah menurunkan Rasul, Allah telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran, memberi peringatan, lalu dia bilang, "Saya tidak tahu, saya hanya ikut-ikutan orang." Maka Allah akan berkata, maka seketika kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, malaikat akan memukulkan mitrok semacam palu godam dari besi, memukul dia, yang ketika dipukul akan menghancurkan, akan mempertemukan tulang rusuknya dan menghancurkannya seketika. Dan sebelum itu dia akan berteriak dengan teriakan yang sangat dahsyat, sehingga terdengar oleh semua makhluk yang ada di sekitarnya, ila thaqalain, kata Nabi SAW, kecuali dua makhluk tidak akan mendengar suaranya. Siapa itu? Al-jin wal ins, jin dan manusia. Na'udzubillah. Jin dan manusia tidak bisa mendengar suara mereka.
Dalam suatu hadis disebutkan, andaikan manusia diperdengarkan suara orang yang berteriak di kubur, dia sungguh akan pingsan seketika, saking mengerikannya, Pak. Ya. Andaikan kalian tidak saling menguburkan, kata Nabi SAW, tentunya aku akan meminta izin kepada Allah agar memperdengarkan suara orang yang dikubur. Tapi kalian saling menguburkan, kata beliau. Maksudnya apa? Kalau kalian saling menguburkan, khawatir trauma. Kalau mendengar suara itu trauma, gak pernah ada orang lagi yang mau ke kuburan. Orang akan jauh-jauh dari kubur. Nganterin jenazah gak ada yang mau. Semua ketakutan. Naudzubillah. Maka kemudian Allah akan juga berfirman, ya, qad kadzab, dia sungguh telah berdusta. Allah akan katakan, ya, tebarkanlah dia tilam dari neraka, hamparkanlah. Wal basaru, au, berikanlah dia pakaian dari neraka dan bukakanlah pintu, salah satu pintu menuju neraka. Kuburnya akan kemudian panas, dibukakan pintu satu dari neraka yang membuat cukup bau busuk. Lalu ketika itu datanglah sosok yang sangat buruk dan juga berpakaian sangat buruk. Man, siapakah dirimu? Wajuhka wajuh yaji'u bisyar, karena wajahmu datang dengan keburukan. Maka dia akan berucap, absyir billadhi yasu'u, bergembiralah engkau dengan sesuatu yang akan membuatmu lebih sulit, membuatmu lebih merasa lebih buruk. Aku adalah amal burukmu dahulu di dunia. Maka dia akan mengucapkan, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Dia akan berucap kebalikan dari orang yang pertama. Ya Allah, jangan tegakkan kiamat, jangan tegakkan kiamat, jangan tegakkan kiamat. Kenapa? Karena dia tahu setelah alam kubur dia akan mendapatkan siksa yang lebih berat di alam-alam berikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah perjalanan manusia. Sebagian manusia ada yang menjual kehidupannya demi dunia. Mereka kemudian diganjar dunia bisa jadi dengan jabatan yang tinggi, harta yang banyak, ya, kekuasaan. Sebagian lagi juga ada yang menjual, ya, hidupnya untuk dunia namun tidak diberikan kekayaan itu. Sebagian ada yang menjual hidupnya untuk agama ini, untuk Allah. Maka apapun status manusia, kita semua kelak akan memasuki alam tersebut, alam barzakh. Dan itu yang membuat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala menangis ketika mengingat alam kubur. Karena barang siapa yang selamat, selanjutnya lebih mudah. Siapa yang celaka di situ, selanjutnya akan lebih sulit. Naudzubillah. Namun ada faidah besar yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, yaitu ketika seseorang Allah izinkan, Allah berikan taufik untuk bisa menjawab pertanyaan yang sangat dahsyat, ujian yang sangat sulit, tidak bisa direkayasa, tidak bisa hanya sekedar dihafalkan, tidak bisa kita menyogok orang, tidak ada orang dalam di sana, ya. Itu pertanyaan kubur. Kita lihat ketika dia berhasil menjawab pertanyaannya, malaikat bertanya, ma ilmu, apa ilmumu, dari mana kau tahu? Maka dia menjawab, qara'tu kitabullah, aku membaca, mempelajari Al-Quran dan aku beriman. Bagaimana seseorang bisa beriman kalau dia tidak mempelajari? Wasadaqtu, dan aku berusaha mengamalkannya. Maka dari sini kita bisa melihat tentang keagungan ilmu, bahwa orang ini bisa menjawab antara dengan izin Allah melalui perantaraan ilmu. Dia tahu apa yang ditanya ini, dia tahu siapa Rabbnya, bukan sekedar hafal, tapi dia tahu mengenai agamanya, dia juga tahu mengenai Rasulnya. Tapi sebaliknya, naudzubillah, orang kafir dan munafik akan mengatakan, la adri, saya tidak tahu, saya tidak punya ilmu, ya, saya tidak punya ilmu atas itu. Maka subhanallah, di sini, ya, terlihat keagungan ilmu. Oleh karena itu dalam sebuah hadis lain Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma
Barang siapa yang menyusuri jalan, barang siapa yang mencari kesempatan di mana dia di sana ingin mendapatkan ilmu agama khususnya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan jalan dia menuju al-jannah, menuju surga. Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Dan surga tidak mungkin ditempuh kecuali setelah dia melewati alam barzakh. Setelah dia melewati apa? Padang mahsyar. Setelah dia melewati hisab, setelah dia melewati mizan, setelah dia melewati sirat, jembatan di atas punggung jahannam yang kata Nabi SAW lebih tipis dari rambut namun setajam pedang, lebih tajam dari pedang. Di situ kita lihat kata Nabi SAW, sahalallahu lahu tariqan, Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Dan tadi seseorang bisa menjawab pertanyaannya di awal karena dia memahami, karena ilmu, ya. Dan benar bahwa ilmu itu bisa memudahkan jalan seseorang menuju surga. Para ahli ilmu katakan, ya, kalau bicara ilmu ini banyak. Ada ilmu fisika, ilmu geologi. Tapi para ahli ilmu ulama mengatakan, kalau dimutlakkan dalam nas-nas Al-Quran dan juga hadis mengenai keutamaan ilmu, seperti dalam Al-Quran, Allah sebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian, dan orang yang diberikan ilmu. Kalau dimutlakan, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu yang dengannya seseorang mengenal siapa Robnya, mengenal apa tujuan dia hidup di dunia, ya, mengenal halal dan haram, maka itu ilmu agama. Jadi para ulama katakan, kenapa ilmu agama bisa memudahkan jalan seseorang menuju surga? Karena dengan ilmu agama seseorang mengetahui apa yang diridhoi oleh Allah, apa yang Allah berikan balasan atasnya. Sebaliknya dia bisa menjauhkan diri dari apa yang Allah murkai, dan Allah kemudian berikan, ya, iqab atau hukuman atasnya. Dan juga para ulama katakan, di antara faidah seseorang mengetahui ilmu agama, dia mengetahui hakikat kehidupan dia. Hakikat kehidupan adalah pertanyaan yang menggelayut di benak semua manusia. Apapun bangsa dia, bahasa dia, apapun zaman dia, pasti pernah terlintas, untuk apa saya hidup? Untuk apa saya hidup? Ya. Dan pertanyaan ini akan terus bisa jadi sepanjang hidup dia, bertanya-tanya. Dengan ilmu Allah mudahkan seseorang mengetahui apa Anda hidup. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan bila bicara ibadah, maka dengan ilmu pula kita mengetahui bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang sangat luas. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah itu ismun jamin likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, kata yang global yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhai. Minal af'ali wal aqwal, dari perbuatan atau ucapan, zahirah wa batinah, yang tampak ataupun yang batin, yang tidak tampak. Tapi ketika seseorang ingin semua yang memastikan bahwa perkataan perbuatannya yang zahir ataupun batin itu dicintai dan diridhai Allah, maka para ulama katakan dengan ilmu dia mengetahui bahwa ibadah itu diterima dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, murni karena Allah. Ya, murni karena Allah, tidak tercampur kesyirikan, tidak tercampur syirik besar ataupun syirik kecil. Ketahuilah betapa banyak amal soleh seseorang
namun ketika tercampur dengan kesyirikan, maka amalnya akan sia-sia, ibadahnya tidak diterima. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 65. Tadi Imam kita membaca surat Az-Zumar. Di ayat 65-nya Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik." Sungguh telah kami wahyukan, wahai Muhammad SAW, kepadamu dan juga kepada nabi-nabi sebelummu. Apa yang diwahyukan? La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka akan batalah semua amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan kau akan menjadi termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kalau engkau berbuat syirik, maka batalah semua amalmu. Yang diancam siapa, Pak? Nabi SAW. Dan juga nabi-nabi sebelum beliau diwahyukan demikian. Kalau berbuat syirik, hancurlah amalnya. Ya. Maka seseorang dengan belajar, dia mengetahui di antara perkara yang paling penting, dia mengetahui bagaimana menjamin ibadahnya murni kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi dari kesyirikan. Yang kedua, syarat ibadah diterima adalah al-mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi SAW. Karena itu tugas beliau. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Allah berfirman, tidaklah kami utus seorang rasul kecuali agar ditaati dengan izin Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada rasul, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 80. Makanya seseorang agar ibadahnya diterima, dia mengikuti petunjuk Nabi SAW. Mungkin seseorang ibadahnya hanya mengikuti orang-orang saja, atau dari kecil, ya, kebiasaan saya begini, saya lihat orang-orang begitu, apakah cukup? Bisa jadi ternyata keliru. Hudzaifah al-Yamani, salah seorang sahabat yang mulia, beliau pernah melihat ada orang sholat di zaman beliau, yang tentunya zaman yang masih dipenuhi para sahabat, orang-orang paling soleh setelah para nabi. Seseorang rukunya, dia punggungnya tidak ada masalah, normal, tapi ketika ruku tidak sempurna, tidak meluruskan, ya tidak sempurna. Lalu apa yang dikatakan Hudzaifah al-Yamani? Beliau katakan, laumit, kalau engkau mati, ala halihi hadih, dalam hal atau dalam keadaan seperti itu, ya, au halika hadih, dalam keadaan seperti itu, mitta ala ghairi fitratil, ala ghairi fitrah, ya, allati fatarallahu ala Muhammad SAW, atau kama qala, au laumat hadi ala halihi hadi mata ala ghairi millati Muhammad SAW. Andaikan dia meninggal dalam keadaan seperti itu, rukunya nggak benar, maka dia meninggal bukan dalam keadaan agama yang dibawa Nabi SAW. Artinya apa? Sholatnya nggak diterima. Padahal sholat adalah amalan utama. Sholatnya nggak sesuai standar agama yang dibawa Nabi SAW. Kalau misalnya apa? Ternyata pelaksanaannya nggak sah. Nah, di situ kita lihat bagaimana pentingnya ilmu, ya. Dan ilmu itu harus dicari, ilmu itu harus diusahakan, harus ada waktu kita menginvestasikannya, karena itu modal kita tadi menuju kehidupan yang abadi, menuju surga. Dengan ilmu kita mengetahui hakikat kehidupan kita, dengan ilmu kita mengetahui ternyata hakikat kehidupan kita untuk ibadah itu ternyata harus diterima dengan ikhlas dan juga dengan mutabah, mengikuti petunjuk Nabi SAW. Dan bagaimana kita bisa mengikhlaskan diri kita, bagaimana kita bisa mengikuti petunjuk Nabi SAW kalau kita tidak tahu ilmunya? Maka disitulah keagungan ilmu di antara keagungan ilmu yang lain, ya. Betapa banyaknya keagungan ilmu, namun itu di antara keagungan yang paling penting. Karena itu selalu bersemangatlah untuk duduk dalam majelis ilmu,
majelis yang di sana disebutkan firman Allah dan juga sabda Nabi SAW dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang dibawa oleh murid-murid Nabi SAW, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim, ya. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan kita taufik untuk terus menuntut ilmu. Dan ini alhamdulillah jazakumullah khairan, ya, pertama kali untuk kami kajian di sini, ya, semoga memberikan manfaat, ya, dan semoga juga Allah memudahkan kita untuk kemudian terus belajar, khususnya dalam majelis ini. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi ataupun pertanyaan khususnya terkait yang kita bahas tadi, kami persilahkan. Silahkan bila ada yang mau didiskusikan atau ditanya. Tidak ada, Pak. Baik. Bila tidak ada yang ditanyakan, sudah masuk suruk juga, Pak, ya? Sebentar lagi. Baik, fadhol. 5 menit lagi, ya. Baik. Ada yang menanyakan sambil menunggu suruk? Mungkin terkait alam kubur, ya, karena ini yang harus kita, sebagian ulama terdahulu itu ada yang sampai menggali tanah depan rumahnya, menggali liang lahat. Untuk apa? Untuk mengingat bahwa dia akan ke sana, untuk melunakkan hatinya, ya. Maka kalau Nabi SAW mengatakan aksiru dzikra hadimil ladzat, sering-sering mengingat-ingat pemutus kelezatan, sering-sering mengingat pemutus kelezatan. Itu apa? Al-maut. Kenapa maut disebut pemutus kelezatan? Karena itulah hakikatnya. Orang sebelum maut datang seringkali berada dalam kelezatan, Pak. Ya, subhanallah, ya. Yang harus sering kita ingat. Yang orang bilang, saya baru ketemu kemarin, Pak. Ngobrol, Pak, saya baru makan tadi siang. Saya tadi subuh baru habis subuh, sholat bareng, sarapan. Atau bisa juga naudzubillah orang-orang yang mungkin relap dalam dunia, baru tadi malam, ya, atau tadi dia lagi asik-asik, lagi santai menikmati hidup, ya. Terus tiba-tiba apa? Allah putus dalam berbagai keadaannya, ya. Makanya disebut hadimul ladzat, pemutus kelezatan, ya. Dan saat itu subhanallah, ya, makanya kita harus sering-sering mengingat kematian, karena kematian ini selalu datang tentunya tanpa pemberitahuan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal datang tidak mungkin bisa dimajukan atau dimundurkan. Dan Allah sebutkan walau kuntum aina takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kau berada dalam benteng yang penuh pengamanan. Orang-orang terdahulu, raja-raja, untuk menghindarkan diri dari serangan musuh, dari ancaman pembunuhan, dia membangun benteng dengan maksimum security. Benteng yang sangat tinggi, juga ada paritnya, di dalamnya penuh dengan tentara penjaga. Artinya secara hitungan nggak ada yang bisa tembus, nggak ada yang bisa bunuh dia. Tapi Allah berfirman, aina takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut akan mendatangi kalian. Sehingga dalam tafsirnya disebutkan, andaikan maut sudah mendatangi dia, sudah saatnya, maka Allah akan jadikan dia punya hajat, dia akan keluar dari bentengnya. Entah bagaimana, Allah akan jadikan dia punya hajat, dia akan keluar dari bentengnya dan terbunuh. Begitu juga dengan manusia. Sepanjang hidupnya, akhir hidupnya, bisa jadi seseorang menjaga diri. Oh, saya sudah pantang makanan itu, sudah nggak boleh. Juga menjaga kebugaran tubuhnya, olahraga terus.
check up terus, ya. Allah jaga. Tapi kalau sudah ajalnya, Allah akan jadikan, bisa jadi makanan yang harusnya dipantang, sekali-sekali lah, sekali-sekali dia makan malamnya anfal, beres, selesai. Tetangga kami, subhanallah, 2 pekan lalu, usianya masih ya 54 tahun, ya. Dia waktu mau haji didiagnosa ada penyakit ya, jantung, ya. Padahal dia merasa sehat-sehat saja, baik-baik saja. Akhirnya dia ke dokter lagi, diperiksa lagi. Oh benar, ternyata ada potensi, ada sumbatan. Akhirnya dia, ya kan, tapi masih boleh berhaji karena masih ringan. Akhirnya dia berhaji. Pulang haji, ya, dia sakit, tapi setelah itu dia langsung berubah pola hidupnya. Makan benar-benar dijaga, olahraga teratur, ya, semua dijaga. Pekerjaan yang terlalu berat dia tinggalkan. Namun subhanallah, pekan lalu tiba-tiba dia ada keinginan lamanya, yaitu apa? Suka main bulu tangkis, Pak, ya? Dan waktu itu ada turnamen, ceritanya bulu tangkis di Ciwidey, rumahnya di Bandung, di Ciwidey. Akhirnya pergilah dia bersama teman-temannya dari kantor menggunakan motor, ramai. Ciwidey, udara segar, nikmat, ya, sehat, dan juga mau aktivitasnya sehat. Mainlah 1 set, begitu 1 set jatuh, dibawa ke rumah sakit, sudah tidak ada. Subhanallah, itu kematian. Ya, dia ke Ciwidey cuma untuk apa? Ya, menemui malaikat maut. Akan aktivitas yang sebenarnya dia sudah dilarang, main itu. Tapi karena dia sudah takdirnya, memang dia akan dia datangi maut itu. Subhanallah, ya. Tapi alhamdulillah yang kami lihat dia orang yang soleh dan baik, dan kami waktu itu sholatkan dia persis di tempat favorit dia, ya, yang dia kejar khususnya ketika sholat subuh, ya. Karena dia masih ngantuk, itu apa? Persis di sini. Kalau orang sholat jenazah kan kadang jenazah simpan di sini, Pak, di belakang imam. Dia orangnya alhamdulillah dia selalu mengejar sholat selalu di soft pertama, khususnya di belakang imam, dan dia disolatkan persis di situ. Maka kami semua gitu ya menangis juga, ini orang ya, alhamdulillah akhirnya dia disolatkan persis di tempat yang dia biasa kejar setiap hari. Subhanallah, ya. Maka itulah maut, ya, yang selalu kita ingat bahwa dia akan datang, dan kita persiapkan diri dengan ilmu. Semoga Allah memberikan taufik dan juga husnul khatimah kepada kita semua. Allahumma anfa'na bima, ya, silakan Pak. Ya. Ada 2 pertanyaan saya, Ya. terkait orang mau meninggal, Ya. sama satu lagi memakamkan orang. Ya. Yang pertama, ada nggak tanda-tanda katanya kalau orang meninggal itu 40 hari sebelum meninggal biasanya ada tanda-tanda orang meninggal, mau meninggal. Kayak kemarin saya punya teman, baru 3 hari yang lalu saya komunikasi video call, ngobrol. Katanya kemarin malam dia meninggal. Satu. Yang kedua, saya pernah di Madinah ikut memakamkan jenazah. Setelah kita sholatkan di masjid, dia dimasukkan ke liang lahat. Tidak ada yang namanya azan. Kalau di sini saya lihat pernah ada azan Loh. ya, dia sebelum ditutup makamnya diajarin kan. Ya. Di situ ada, saya pernah melihat. Ya. Itu yang kedua, setelah liang lahatnya ditutup, tidak ada doa. Ya. Haram. Jadi kalau di sini ada doa. Ya. Ustaznya memimpin doa untuk si jenazahnya. Ya. Karena kalau orang Arab Saudi bilang, setelah kita dari sholatkan jenazah di masjid, Ya. itu langsung masuk ke dalam. Tadi saya ikut mau masuk ke dalam, nggak boleh. Dia bilang lah, haram, harus keluarganya. Nah itu gimana Ustaz? Perbedaan antara di sana dan di sini. Ya. Di sini ada diazanin
ada juga didoain. Iya, baik. Karena nggak ada. Ya, baik. Allahu a'lam bishawab. Oh, Bapak tanya juga. Ya. Kalau orang kan juga ada usia muda, usia bayi, usia tua, posisi gimana? Maksudnya posisi gimana, Pak? Mengalami saat di dunia masuk usia tua, Ya. usia muda, posisi tinggalnya ada waktu muda, bayi, Iya. ada usia tua. Iya. Itu nanti di alam ilmu begini. Oh, apakah kemudian nanti dibangkitkan sesuai usianya maksudnya? Betul. Ya, baik. Allahu alam, yang pertama, apakah ada tanda-tanda khusus? Wallahu alam, ya, ketika orang akan meninggal, ya, setahu kami, ya, sebagai pengetahuan kami tidak ada. Ya, kalau ada tanda-tanda khusus memang ada sejumlah perkataan demikian, namun tidak bisa dijadikan dasar yang sahih. Ya, karena andaikan seseorang mengetahui ada tanda-tanda pada dirinya, kalau tanda umum ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, dalam kitabnya Tadhkirah. Contohnya apa? Disebutnya istilahnya delegasi malaikat maut. Yaitu apa, Pak? Uban, masa tua, berkurangnya hilangnya fungsi-fungsi tubuh kita. Itu disebut sebagai delegasi malaikat maut. Sebenarnya itu peringatan. Ya. Tapi kalau dibilang 40 hari, nah, Allahu alam, setahu kami tidak ada dalil sahih menyatakan demikian. Karena kalau orang tahu seperti itu, 40 hari nggak akan keluar masjid, Pak. Ya. Itikaf aja dia di sini terus, ya. Orang mau ambil harta saya silakan ambil saja. Semua akan, tapi itulah kematian misteri. Kenapa? Karena tujuan kita, Pak. Semoga Allah berikan kita taufik, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya? Karena itu ujian. Keimanan itu seperti itu. Kalau Allah mau, Nabi SAW, ya, Allah akan beritakan Nabi SAW dengarkan itu alam kubur. Tapi nggak mau, tapi nggak diberikan. Kenapa? Supaya ujian. Percaya nggak kita? Iman nggak? Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang lain. Percaya nggak? Kalau kamu percaya, beriman, amalkan. Nah, itu antara lain. Jadi Allahu a'lam, setahu kami tidak ada keterangan yang sahih bahwa ada tanda-tanda khusus. Memang terkadang semacam ada firasat-firasat seseorang, tapi itu tidak mutlak, ya. Yang kedua, terkait pertanyaan-pertanyaan tadi, yaitu terkait pertanyaan fikih, ya. Apakah kemudian ada adzan? Kalau di sana tidak ada adzan? Jawabannya memang ada sebagian ulama Syafi'iyah, tidak semua ulama Syafi'iyah, menganggap bahwa, ya, ketika mayit dikuburkan itu ada adzan. Kenapa? Kias ketika dilahirkan, sebagian ulama menganggap bahwa sunahkan diadzankan. Maka ketika meninggal dikiaskan dengan dilahirkan. Tapi itu tidak disepakati oleh ulama Syafi'iyah yang lain. Jadi nggak semua ulama Syafi'iyah. Sebagian ulama Syafi'iyah lain mengatakan tidak ada. Kenapa? Karena memang tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW. Beliau dan para sahabatnya tidak melakukan itu. Ya, jadi itu sebenarnya perkara yang memang, ya, ada sebagian ulama yang mengatakannya, namun yang lebih berhati-hati dan lebih mengerti sunnah sebenarnya tidak perlu diadankan. Ya. Yang berikutnya, tadi kalau masuk ke dalam itu, saya kira perkataan dia haram itu bukan haram dalam arti haram dalam bahasa syariat, ya. Tapi orang Arab itu kadang, apalagi kalau orang non Arab, suka bilang haram itu jangan-jangan. Kalau masuk boleh saja, cuman memang yang utama keluarga dalam hal itu. Biasanya kalau nggak ada keluarga, nggak ada yang megangin, siapa lagi, ya kita bisa masuk sebenarnya. Tapi yang utama keluarga memang, ya. Jadi haram di sini bukan haram artinya nggak boleh secara mutlak masuk ke dalam itu, tapi lebih ke jangan, ya, bahasa Arab. Jadi Bapak terakhir pertanyaannya apa, ya? Kalau di sana tidak ada setelah Oh, doa. ada doa. Nah, ya, sebenarnya doa itu disyariatkan juga, ya. Hanya saja memang tidak perlu dipimpin. Di kita ini sebenarnya berdoa memang, cuma tidak seperti bentuknya di kita yang berlebihan terkadang, ya. Karena Nabi SAW ketika beliau sedang menguburkan sahabat, beliau mengatakan, "Sallu li akhikum atsabat," ya.
istighfaru au mohonlah kalian ampun kepada sahabatku ini, sallallahu ya, mintalah kalian kepada Allah untuk ampunan dan tabat kepada saudaramu ini. Maksudnya apa? Mintalah Allah mengampuni dia dan memberi dia sabat. Sabat itu keteguhan, Pak. Karena fa'inahul an yus'al, karena dia sekarang akan ditanya, kata Nabi SAW. Jadi kita mendoakan, kata para ulama katakannya, di antara doanya adalah sallallahu as-sabat fa'inahul an yus'al, mintalah kalian kepada temanmu ini, kepada Allah untuk sabat teguh, karena sekarang dia ditanya. Maka di antara doanya, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu, ya Allah berikanlah dia keteguhan. Tapi sebenarnya itu bisa sendiri-sendiri, ya, tidak perlu dipimpin secara khusus. Kalau dipimpin secara khusus juga secara ringkas, tidak perlu panjang lebar, apalagi sampai baca-baca panjang sekali sebagaimana terjadi di negeri kita. Nah, ini berlebihan, ya, tidak sesuai petunjuk. Petunjuknya sebenarnya cukup ringkas, bisa berdoa masing-masing, ataupun seseorang mungkin berucap dengan doanya, ya, dengan tidak kemudian yang lain mengikuti, namun tidak terlalu panjang. Seperti itu, Pak, ya. Allahu a'lam. Adapun tadi, kalau seseorang ada yang meninggal ketika muda, ada yang meninggal ketika tua, jawabannya bagaimana nanti? Seseorang dia ketika di padang mahsyar akan dikumpulkan sesuai dengan keadaannya. Saya misalnya kita ada yang wafat umur 50, 70, ya. Karena Nabi SAW mengatakan tuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan urata ghurla. Kalian semua akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, ya, juga telanjang dan tidak berkhitan, ya, di padang mahsyar. Waktu itu Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka tidak malu, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, ya, dikumpulkan dalam satu tempat bersama? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru yawma idzin, urusan pada hari itu asyad, jauh lebih berat dibandingkan mimman yanzuru ba'dhum ila ba'dhin, dibandingkan seseorang melihat keadaan orang lain. Walaupun mohon maaf di depan ada perempuan muda, dia nggak akan peduli saking ketakutannya, ya. Nah, di situ disebutkan oleh Aisyah bahwa bagaimana seseorang bisa, ya, dikumpulkan laki-laki dan perempuan, tua dan muda, sehingga difahami Allahu a'lam, ya, saat itu sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan usianya. Tapi nanti kalau seseorang masuk surga, maka kata Nabi SAW, seseorang akan dirubah keadaannya. Kalau di surga seseorang, ya, semoga kita semua dimasukkan ke dalamnya, kata Nabi SAW, kalian akan diberikan rupa seperti ayah kalian, fisik seperti ayah kalian. Ayahnya siapa? Adam maksudnya. Itu memiliki tinggi setinggi 60 hasta, 34 meter, Pak, penduduk surga. Dan dengan usia penduduk surga itu usia yang sama ketika Nabi Isa diangkat ke langit, yaitu usia 33 tahun. Ya, kalau di surga usianya nanti merata, yaitu usia sebaya 33 tahun, ya. Makanya ada nenek-nenek pernah nanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah ada kesempatan aku masuk surga? Nabi SAW mengatakan tidak ada nenek-nenek di surga. Maka nenek ini menangis. Nabi SAW memanggil, karena engkau akan dijadikan muda nanti di surga. Nah, jadi kalau di surga usia kita akan menjadi sebaya, itu sekitar 33 tahun. Seperti itu, Pak, ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, ya, tafadhal. Ya. Adanya himpitan kubur. Iya. Iya, betul. Ya. Mengenai himpitan kubur, jadi di kubur itu ada himpitan. Dan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Dan bila ada orang yang selamat, maka Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang selamat, kata Nabi SAW, seorang sahabat mulia. Dari situ ulama memahami bahwa semua orang itu dihimpit, termasuk muslim. Termasuk muslim akan mendapatkan himpitan, ya. Hanya saja
berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, sejumlah ulama memahami, ya, mereka menafsirkan bahwa himpitan itu semacam, kita ini berasal dari tanah, jadi seolah bumi yang memeluk kembali. Tapi bila seorang muslim, himpitan itu hanya sebentar, lalu kemudian dia akan kembali dilapangkan. Nah, jadi kalau masalah himpitan, para ahli ilmu katakan semua karena hanya saja muslim sebentar lalu kemudian akan dilonggarkan. Adapun orang kafir, himpitan ini akan merusakkan tulang-tulangnya, ya. Dan selain dipukul dia akan dihimpit, ya, tapi nanti akan dikembalikan lagi kondisinya, ya. Karena di kubur itu ada azab juga, sebelum sampai neraka di kubur pun ada azab yang diulang, tulangnya hancur kembalikan lagi, ya, kemudian dihimpit dan seterusnya, dan seperti itu. Nauzubillah, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah memberikan kita semua husnul khatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah berikanlah kami manfaat atas ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami, wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami hal yang bermanfaat, wa zidna ilma, dan berilah kami tambahan ilmu. Allahumma inna nas'aluka al-huda, ya Allah kami selalu minta hidayah kepadamu, wa tuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan kesucian jiwa, wal ghina, dan kekayaan jiwa yang sebenarnya. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, ya Allah kami mohon akhir kehidupan yang baik, wa na'udzubika min syu'il khatimah, dan kami mohon perlindungan dari akhir kehidupan yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.